orang tua yang berpendidikan gitu, karena ya zamannya udah beda itu lagi, anak sekarang aja udah megang gadget kan gitu kan, gimana kalau orang tuanya gaptek coba. Tapi sekali lagi saya bukan penguasa dunia, jadi saya nggak bisa maksain deh. Ih, kok ada laki-laki nangis sih? Lah ya emang kenapa? Kalau dari saya pribadi, untuk menghilangkan stereotip itu adalah dengan justru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk Vcommerce semua yang sedang menyaksikan. Nah, kali ini kembali lagi nih di Komunikama Podcast, komunikasi kemana-mana podcast by Vcomware. Sebelumnya kita lagi-lagi kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih warga. Karena apa? Karena beliau merupakan salah satu dosen Vcom yang nanti warga akan juga bisa merasakan jika masih maba nih yang nonton, atau bagi warga yang sudah pernah belajar sama beliau pasti tahu dong gimana, karena kelas beliau ini juga salah satu kelas yang banyak diminati oleh para mahasiswa nih. Yuk langsung aja kita sambut bintang tamu kita, Bu Dia Pitaloka. Halo Bu. halo Dini, apa kabar Dini? Baik, harusnya kan saya dong. Oh iya, kebalik ya. Gimana nih Bu, kabarnya sehat? Baik, alhamdulillah, alive and well. Oke. Jadi sebelum kita bahas sesuatu yang menarik gitu kan. Janji menarik ya. Janji kalau dong. menarik saya pulang ya. Ini deh, kita kan tadi kita sebelum kita tag tuh kan kita kayak ngobrol dulu nih. Ibu udah berapa lama sih di Vcom nih? Waduh, di Vcom ini saya dari pertama Vcom berdiri. Jadi Vcom kan berdirinya tahun 2009. Ya dari itulah. Wow, ternyata Bu Dia salah satu dosen senior guys. Dan Sepertinya. Dan tentunya ketika kita sudah menjuluki beliau sebagai dosen senior, pasti banyak dong kayak pengalaman-pengalaman yang bisa Ibu bagiin ke kita, ya nggak sih? Banyak banget. Masalahnya adalah nanti saya mau nyeritain apa enggak gitu aja. Oh gitu, baiklah. Jadi gini deh, kan kita tahu nih ya. Yuk kita langsung masuk aja ke topik ya Bu. Boleh nggak? Oke, apa sih topiknya sebenarnya? Topiknya kita mau bahas perkembangan budaya saat ini. Kan kita tahu ya, budaya tuh makin berkembang dari waktu ke waktu gitu. Apalagi dengan perkembangan teknologi juga tuh kan. Kadang kan juga kayak bergeser tuh Bu. Nah, jadi di sini nih saya mau nanya gimana kayak pendapat Ibu gitu. Bersediakah menjawab? Insya Allah, yang saya tahu saya jawab. Oke, baiklah. Nah, jadi kan kita tahu bahwa perkembangan budaya saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat ya Vcommerce. Di sini waktu itu saya juga inget nih kelas sama Ibu. Ada nih, saya masuk kelas komunikasi budaya sama Ibu. Itu pernah ya? Aduh. Pernah. Dan di sana kita ada pembahasan tentang HCC dan LCC. High Contact Culture dan Low Contact Culture. Aduh, masih inget lagi. Masih dong. Jadi kan di situ kita bisa, kan di situ ada tuh kayak penyampaiannya bahwa di HCC itu kayak lebih komunikasi budaya tingkat tingginya. Kemudian kalau LCC itu yang Low Culture Context itu yang ke tingkat rendahnya gitu kan. Jadi menurut Ibu kalau disederhanakan itu gimana sih? Kalau disederhanakan, kalau yang high context culture itu basa-basi. Gitu. Bahasanya susah untuk dipahami langsung seperti apa yang dimaksudkan dengan komunikator dalam sekali penyampaian. Oke. Itu. Tapi kalau yang low context ya langsung. Kalau ada orang bilang yuk makan, emang benar-benar maksudnya makan, ngajak makan. Tapi kalau yang HCC ada orang bilang yang yuk makan, bisa jadi itu dia ngajak makan beneran atau bisa cuman basa-basi aja ngajak makan. Itu yang HCC. Gitu. Tadi kan penjelasan Ibu kalau HCC itu langsung HCC itu kayak dipertimbangin dulu ya Bu berarti? Kayak ya, bahasanya nggak langsung maksudnya seperti itu gitu. Berarti kayak bisa ambigu gitu nggak sih Bu? Iya. Ambigu ya HCC itu. Iya. Jadi karena tadi berarti kalau orang-orang yang pakai komunikasi tingkat tinggi itu orang yang kayak gimana ya, kayak setengah kayak enggak nggak sih Bu jatuhnya? Gimana ya kalau dibilang setengah iya setengah enggak sih enggak juga, cuman mungkin dia pengennya A tapi dia tidak ingin memaksakan orang yang diajak bicara itu juga A. Jadi akhirnya dia sebenarnya memberi pilihan, tapi supaya orang itu tidak merasa terpaksa akhirnya katanya kalimatnya dibikin
ya ambigu Ambigu. gitu. Nah, di ambigu tadi itu kan meskipun tadi kayak contoh kalimatnya yuk makan itu kan belum tentu makan kan, Bu. Nah, jadi tuh kalau pakai kiasan itu termasuk HCC nggak, Bu? Nah, kiasan tuh HCC. HCC banget ya, Bu? Kiasan. Oke, jadi kalau orang yang to the point, Bu, LCC, masuk ke dalam LCC, emang bener-bener LCC. Meskipun to the point-nya tuh langsung kayak kita makan ya emang bener makan langsung gitu. Oh gitu. Ya misalnya kalau sering kan kalau kita nih di orang timur lagi makan sebelahnya nggak makan kita makan. Iya, kan kayak basa-basi basa-basi. Iya, gitu. nawarin makan. Tapi ya. ada juga orang-orang yang ya kalau dia tidak berniat untuk mengajak ini makan dia nggak akan bilang makan, nggak akan bilang gitu. Oke, berarti itu dengan tadi karena kita bahasnya kayak basa-basi makan atau enggak, berarti itu termasuk ACC dan LCC juga. Berarti itu termasuk dalam konteks budaya, Bu, kayak gitu. Termasuk Karena komunikasinya tadi itu ya. Itu ciri dari budaya tertentu. Berarti itu bisa menggambarkan seseorang bahwa orang itu adalah tipe yang seperti ini. Bisa dari budaya mana gitu. Kemudian ini budaya mana maksudnya bukan hanya dari Indonesia atau dari luar Indonesia ya, tapi di Indonesia pun kan juga nggak semuanya yang HCC, ada yang low konteks. Iya, gitu karena kan. saya merasa low konteks. Low konteks tuh kan. Biasanya kalau teman-teman yang low konteks ini dari daerah Sumatera Utara gitu, atau kalau Jawa Timur. Gitu ya. Jadi kalau iya enggak. Oh, langsung jelas ya, Bu. Enggak menyek muter-muter. Oh gitu ya. Muter-muter ya. kayak lambat gitu. Kalau dimintain sesuatu tuh mendetail gitu kan. Terus tadi kan kita udah bahas tentang HCC dan LCC nih ya kan, Bu. Karena dari apa ya kayak konteks penyampaian kita dalam berkomunikasi gitu ya kan. Nah, jadi setelah tadi kita ngedengerin tipe budaya yang Ibu sampein, itu kan kan tadi kita temanya perkembangan budaya ya kan, Bu? Iya sih, saya nggak ingat tadi. Ya, oh, nggak ingat. Baiklah, e-commerce. Jadi kalian kayak kalau menonton ini harus minum deh, sediain air minum. Itu ya berarti. Ini apa namanya tadi kan kayak budaya dan waktu gitu kan, Bu. Jadi budaya dan waktu itu kan sangat erat kaitannya antara satu sama lain. Dan seperti yang kita tahu saat ini bahwa dengan perkembangan budaya dan juga waktu itu kan kayak nggak ada lagi tuh, Bu, kayak bondingnya kan. Gimana? Kayak waktu sama budaya gitu. Jadi tuh kayak nggak kelihatan lagi batasannya gitu loh, Bu. Ya kan. Okay. Terus kita tahu apalagi itu mungkin karena pengaruh teknologi juga. Nah, itu menurut Ibu gimana tuh? Kan ada nih kayak fenomena zaman now yang anak sekolah yang masih sekolahan gitu kan. Tapi mereka udah kayak dandannya tuh bukan seusianya gitu. Jadi kayak dewasa sebelum waktunya. Nah, itu tuh kayak gitu tuh pengaruh apa tuh? Termasuk nggak ke dalam budaya kayak gitu? Termasuk sih pengaruh dari budaya populer kalau menurut saya. Tapi kalau apa yang menyebabkan mereka seperti itu, itu sepertinya bukan ranah saya. Mungkin teman-teman di psikologi bisa menjelaskan. Tapi karena adanya teknologi itu tadi, kata Dini kan, anak-anak sekarang juga biasanya orang tua jadi anak-anak kecil udah ngasih gadget ya, akhirnya itulah yang dilihat sama anak-anak, dan mereka nggak bisa ngefilter kan. Mereka sebetulnya kalau yang tadi Dini bilang nggak sesuai usianya, menurut saya sih mereka anak-anak itu nggak ngerti itu sebenarnya sesuai usia mereka atau enggak. Jadi sebenarnya kontrolnya filternya ya di orang tua sih. Itu mereka kan cuman ngeliat gadget yang dilihat adalah ini gitu kan. Bahkan di film kartun pun juga kan kita nggak tahu tuh kelihatan ini untuk anak-anak yang untuk anak-anak mana, yang untuk dewasa mana. Orang Upin Ipin juga yang nonton bapak-bapak ibu-ibu ya kan. Bener. Nah itu makanya jadi kalau untuk anak kecil menurut saya kontrol sih masih tetap di itu orang tua. Nah itu jatuhnya kayak pergeseran waktu nggak, Bu? Waktu dalam budaya gitu. Kalau untuk pergeseran waktu, kalau hubungan waktu dengan budaya itu kan akhirnya kita yang dulu kita anggap jauh, karena sekarang ada medsos, jadinya dekat gitu kan. Iya. Bisa jadi sih. Karena yang mereka lihat juga kebanyakan kalau dari apa namanya media sosial atau kartun-kartun itu kan juga produksinya di luar ya, produksi luar gitu. Kalau yang sebenarnya sih yang terkenal kalau di tempat kita Upin Ipin nggak sih, Upin Ipin, tapi kan juga bukan dari Indonesia kan? Iya, Malaysia. Nah, dan saya lihat kalau banyak yang nonton Upin Ipin itu anak-anak nggak ada yang ngikutin potong rambut jadi botak juga ya, malah memang yang dilihat berarti memang yang produksi luar. Oke, gitu tuh e-commerce.
Duh, saya jadi deg-degan nih. Tadi kan karena kita tahu perkembangan teknologi gitu kan Bu. Teknologi itu kan ada, maksudnya teknologi dan lebih tepatnya teknologi dan perkembangan internet kali ya Bu. Kan itu kayak semua tuh dunia yang seluas ini bisa berada dalam satu genggaman, itu kan salah betul. satu yang wow gitu. Jadi semua bisa kita dapet dalam satu genggaman. Nah, tadi kan yang saya bilang tuh kayak anak SD yang udah dandanannya melebihi usianya, itu kan itu kan di zaman sekarang ya Bu, dan mereka tuh termasuk ke dalam generasi Gen Z gitu kan. Nah, dan kita tahu bahwa Gen Z itu dekat dan sudah familiar kan dengan teknologi gitu kan. Mereka lahir sudah ada YouTube, walaupun saat itu Gen Z itu YouTube masih setengah-setengah, tapi kan saat ini beberapa tahun terakhir ini internet sangat marak gitu kan. Jadi kayak mereka tuh jadi ya bisa mengambil apa aja lah yang kayak tadi Ibu sampaikan gitu kan. Nah, itu tuh termasuk ke dalam pengaruh budaya dalam modernisasi nggak sih Bu? Karena kan modern banget gitu loh. Iya, termasuk di situ. Tadi yang untuk Gen Z ya, ada banyak sumber nih mengenai pembagian generasi. Tapi kalau anak-anak SD sekarang saya rasa dia udah bukan Gen Z lagi, udah di udah di atasnya lagi karena apa saya lupa ininya. Kalau Gen Z sih kayaknya iya, ya 2097 sampai 2009 kalau Gen Z sih. Nah gitu kan, kalau yang bawah tuh nggak, kalau termasuk modern ya tentu saja, tapi modern itu ada masa-masanya sendiri. Waktu saya kecil ya saya dianggap modern dibandingkan orang tua saya gitu kan. Sekarang Anda modern dibandingkan saya, adik-adik kita yang SD tadi modern dibandingkan kita modern yang gitu bagaimana kan. nih Bu? Contoh spesifiknya gitulah. Itu tadi terbagi di apa namanya, di generasinya sendiri. Jadi emang sebenarnya setiap generasi itu punya modernnya masing-masing ya, zamannya gitu ya Bu, kayak keren di zamannya gitu ya. Pada saat dulu waktu saya kecil, saya rasa orang-orang tua kami itu juga khawatir kenapa kami berdandan seperti orang dewasa. Sementara menurut kami biasa aja, dan saya juga khawatir yang generasi di bawah ini kenapa kayak orang dewasa. Padahal enggak. Dan menurut Dini juga ya kita khawatir yang anak-anak SD sekarang berdandan seperti orang dewasa. Jadi orang dewasa per generasi itu beda-beda sih sebenarnya. Beda-beda zamannya ya Bu. Beda-beda apa namanya, dan ciri-cirinya beda kan. Jadi itu mengakibatkan pergeseran budaya nggak sih Bu kayak gitu? Tentu ya. Tentu. Nah, dengan adanya pergeseran budaya tadi itu, jadi peran orang tua tuh sangat dibutuhkan nggak Bu? Karena kan yang kita tahu, apalagi dengan perkembangan teknologi tadi, kayak stereotip kayak aku dengan hidupku, kamu dengan hidupku gitulah. Anak sekarang tuh kan banyak yang kayak dia kayak sok paling tahu lah sedunia nih gitu kan. Padahal masih butuh apa ya? Butuh pengawasan. Masih bocil banget gitu kan. Masih butuh pengawasan, butuh bimbingan ya, walaupun kita tahu kadang apa yang mau orang tua dan anak tuh kan kayak beda gitu. Jadi tuh kalau menurut Ibu gitu kan, itu peran orang tua tuh sangat mempengaruhi anak-anak nggak sih Bu? Lebih condong pada pergaulannya kayak gitu, atau dalam hal apa aja gitu lah? Jelas lah kalau itu ya. Apalagi dulu pernah ada, tapi maksudnya bukan hanya satu-satunya dari orang tua saja, dari rumah, karena ya memang dari lingkungan itu banyak kan. Anak kecil sampai umur berapa sih sama orang tua terus mainnya, paling ntar SD SMP udah sama lingkungan temennya. Tapi sekali lagi bahwa ada umur tertentu, misalnya kayak golden age gitu kan, yang itu akan menanamkan karakter seorang anak, dan di situ peran orang tua sangat penting, dibutuhkan. Itu juga makanya orang tua harus pinter. Jadi saya senang nih yang anak-anak cewek cowok sekolah, meskipun ntar habis kuliah langsung nikah, nggak kerja dulu, justru ya akan bagus kan kalau seperti itu. Jadi orang tua yang berpendidikan gitu, karena ya zamannya udah beda itu lagi. Anak sekarang aja udah megang gadget kan gitu kan, gimana kalau orang tuanya gaptek coba. Iya sih. Tapi kan kayak yang kita tahu sekarang tuh kayak orang tua kan gadget tuh pengaruhnya sangat besar gitu kan Bu, ke ya ke psikologisnya atau bahkan ke dirinya sendiri lah gitu kan. Terus kayak tapi kan kita tahu kayak anak-anak sekarang tuh kan emang harus dikenal gitu kan Bu sama gadget itu kan, gadget itu sendiri. Terus kayak anak bayi aja udah ditontonin YouTube gitu kan.
Iya, saya malah nggak pernah lihat tuh yang tuh. Iya. Ada beberapa kayak ya memang ya biar diem gitu dengan alibi anaknya biar tenang anteng. Balita ya sih saya tahu. Tapi Iya kalau kan Bu, tapi kan kayak itu akan bikin anak tuh gimana ya? Ya emang sih itu emang zamannya mereka teknologi, cuman kalau tanpa pengawasan tuh kan kayak nggak baik gitu kan. Nah itu berarti kan kuncinya di pengawasan. Di kan? pengawasan ya kayak. Ya karena ada penelitian yang mengatakan bahwa memang sekarang ini sudah zamannya gadget, jadi sulit untuk mencegah anak-anak tidak terpapar gadget gitu. Jadinya mungkin tapi gadget kan juga nggak bagus untuk anak-anak ya, selain mungkin dari mata radiasi itu tontonan juga kita nggak tahu ya, mungkin cara meminimalisir bisa difilter kali. Kalau orang tuanya nggak bisa full ngawasin, jadi kan ini bilang harus diawasi, kuncinya kan diawasi. Kalau nggak bisa full ngawasi, mungkin dia itu di filter untuk YouTube anak-anak atau ya dibatasi hanya kayak hari apa gitu ya Bu, streaming time-nya ya. Oke. Nih buat V-commerce ada nggak yang mau nanya gitu? Warga? Oke warga silakan. Oh ada ya. Ada warga di balik layar. Dengar nggak ya suaranya? Iya, semoga dengar nanti biar saya repetisi kembali. Jadi gini Bu, mungkin ini agak sedikit lain dari yang tadi, cuma masih terkait budaya tentang stereotip. Oke. Jadi ada pengalaman Bu, jadi saya merasa diri saya ini nggak orang yang stereotip. Tapi dari kecil tuh dari orang tua ada, nanti jangan sama orang ini ya. Jangan sama orang ini. Untuk apa tuh? Nikahnya. Baik. Udah nikah aja nih V-commerce. Gitu. Jangan sama orang ini ya. Nah saya merasa apa sih? Karena itu kan udah stereotip budaya gitu kan. Nggak semua orang, belum tentu orang itu begitu. Jadi mengarah ke suku rasnya gitu. Jadi saya menganggap nggak kayak gitu. Itu kan tergantung pribadinya lagi. Nah cuman terkadang ketika saya ada dekat lah sama seseorang, terus saya tahu dia orang bukan orang itu, jadi saya udah merasa bagus udah orang ini, istilahnya dapat restu lah istilahnya gitu. Itu kan udah termasuk stereotip gitu. Walaupun kita merasa diri kita stereotip, tapi ternyata ada seperti itu. Nah ini faktornya apa aja? Apa aja dan apakah bisa terjadi karena itu tadi trauma juga mungkin? Trauma dalam artian apa nih? Kan, itu kan diterusin. Ya walaupun tidak secara kekerasan, cuma kan menerus gitu. Hadir di otak. Iya sih. Oh iya sih, berarti Dina gitu juga ya? Iya kan, enggak, karena kita tahu kan kayak stereotip itu kayak mengakar sampai akhirnya kayak generasi yang udah mulai yang katanya open minded nih jadi kayak ngelihat akar jadi gitu kan. Ya, kalau dari trauma bisa jadi dari trauma generasi pendahulu kita gitu ya. Mereka pernah mengalami satu hal buruk dengan suku tertentu, padahal itu misalnya cuma satu orang aja dari suku itu langsung digeneralisasikan bahwa suku itu nggak bagus gitu kan. Bisa juga bukan dari trauma tapi dari ajaran-ajaran atau pengalaman-pengalaman, informasi-informasi yang didapat generasi kita terdahulu, yaitu tadi yang Eka bilang turun temurun. Kalau dari saya pribadi untuk menghilangkan stereotip itu adalah dengan justru berinteraksi dengan orang yang disuruh menjauhi. Kalau saya gitu tuh, disuruh bonding gitu untuk membuktikan bahwa ternyata enggak gitu. Dan saya sih merasa diri saya adalah orang yang enggak, kalau belum gimana ya, kalau ada sesuatu hal buruk tuh saya cari tahu beneran iya apa enggak sih. Kalau enggak ya nggak begitu percaya aja gitu. Dibuktiin sendiri ya Bu? Harus dibuktiin sendiri kalau saya gitu tuh. Kalau misalnya saya nggak punya kesempatan untuk membuktikan, ya saya tidak akan meneruskan informasi itu gitu. Jadi kalau ada yang bilang jangan sama orang ini selama nggak terbukti sama saya, ya saya nggak bakal ya itu kau simpan aja untuk itu untuk kamu gitu kan. Dan juga stereotip ini akan berbahaya karena dulu ada penelitian saya yang dibantu sama Eka. Eka. Warga. Penelitian saya dengan Bu Cutra dibantu oleh Eka sama Samsul waktu itu.
Itu terbit di jurnal Sinta 2 loh, bagus Wow. itu jurnalnya. Keren V-commerce. Jadi karena stereotip itu ada beberapa akhirnya remaja-remaja di Pekanbaru ini yang dari suku tertentu, mereka justru jadinya tidak bangga dengan sukunya. Jadi Gitu insecure ya, gitu ya Bu, kalau sekarang tuh. nggak bangga sama sukunya Heeh. karena udah dapat dari masyarakat. Kalau dari keluarganya mereka justru disuruh tetap berakar dengan itu. Iya. Kamu tetap ya, kamu suku A. Budaya kita tuh bagus, budaya kita gini-gini. Tapi begitu mereka keluar, teman-teman di sekeliling memandang sebelah mata gitu. Iya. Nah, akhirnya jadi mereka gimana sih? Tapi ya kalau dari penelitian itu lagi, semakin tambah usia, mereka mungkin juga akan semakin banyak melihat hal-hal yang di sekeliling bahwa ternyata untuk stereotip ini tidak terbukti. Gitu. Tapi sekali kalau pengalaman Eka, kita nggak mungkin menyalahkan orang tua ya Yes. tadi, karena itu yang mereka alami. Tapi kalau kita tidak mengalami itu, saya rasa ya udah stop di situ saja. Jadi kita hargai pendapat orang tua, tapi kalau nggak terjadi, tidak terbukti karena tadi zaman berubah juga gitu kan. Ya udah, itu untuk pengalaman aja. Mudah-mudahan justru kita bisa ngasih tahu ke orang-orang yang berbicara, yang ngasih tahu kita stereotip tertentu. Oh enggak kok, pengalaman saya nggak kayak gitu. Jadi lebih bagus gitu sih menurut saya. Meskipun hati dan perasaan yang dikorbankan Oh Bu. gitu. Karena kan tadi kan katanya Eka pengalaman, kata Bro Eka. Apa ini sih? Aduh. Karena jadi itu kayak melawan takdir ya. Menantang takdir gitu. Padahal udah cocok, iya. ternyata orang tua Kenapa tidak nggak bisa diambil? Maksudnya diambil dari sudut pandang tertentu. Iya. Yang penting dia seiman, agamanya Nah, iya. bagus gitu. Itu dia Bu, yang Bukan yang kayak penting sih. bikin kayak kita tuh ya kan itu tadi masih mengakar gitu loh. Yang kayak gitu tuh susah gitu Bu untuk dihilangkan, dikurangin. Ya walaupun ngasih taunya pelan-pelan juga kita tetap sih kayaknya. Iya, maksudnya kan kalau misalnya ada misalnya suku A, dia punya stereotip suka maling. Gitu. Wow. Tapi kalau dia agamanya bagus, kan dia tidak akan maling. Yes. Gitu kan, Harusnya. otomatis terbantahkan pada stereotip. Harusnya gitu nggak sih? Harusnya kan Gitu Bu. ya. Tapi sekali lagi saya bukan penguasa dunia, jadi saya nggak bisa maksain deh. Jadi untuk kayaknya ada lagi nih pertanyaan dari Dari Eka lagi? warga. Iya. Oh, dari warga. Warga nih emang seneng banget nanya-nanya. Warga baru. Warga. Baik, silakan warga. Satu lagi Bu. Warga lagi. Berarti stereotip ini ada di setiap manusia. Ada dong, di seluruh dunia tuh ada. Jadi diri kita pribadi itu pasti bakal selalu ada stereotip itu. Maksudnya kita memandang orang lain secara stereotip. Kita mandang orang lain, apakah memang ada tertanam lah istilahnya, sedikit atau banyak nih? Ini saya belum kalau menurut saya sih ada ya, tapi Iya. kalau secara ilmiah saya nggak tahu apakah pernah ada hasilnya memang bisa dipastikan semua manusia ada atau enggak. Saya Nggak tahu. nggak ngerti juga, karena terus terang saya baru tahu tentang stereotip suku tertentu itu setelah saya pindah ke Pekanbaru. Wow. Waktu saya di Jogja. Jadi yang belum kenal mungkin maba gitu ya. Saya lahir dan besar di Jogja. Jogja itu kan seperti Indonesia mini ya. Iya, semua. Kemudian saya juga blasteran. Jadi bapak saya Jawa, ibu saya Melayu. Oke, Maksudnya kirain gitu. blasteran luar negeri ya. Oh, enggak. Udah serius lagi. Pengennya sih yang jadi Thor ya, jadi bapak saya juga nggak ada. Saya bangga sama almarhum bapak saya. Mau ya Pak. Jadi kayak karena Jogja itu kayak Indonesia mini. Saya melihat semuanya tuh sama aja kayak teman saya lah gitu. Begitu saya pindah ke sini, rupanya mungkin karena di sini sukunya tidak terlalu beragam seperti waktu di Jogja dan hanya terbagi beberapa besar saja. Dan kalau dari penelitian saya yang dibantu Eka itu suku terbesar di Pekanbaru ini justru Minang kalau nggak salah ya. Wow. Melayu itu justru suku kedua. Jadi ada 4 suku besar di sini adalah Minang, Melayu, Batak, Jawa kalau nggak salah. Nah hanya karena itu saja yang besar. Di sini saya baru ngerti nih dari teman-teman dari mahasiswa. Oh ternyata rupanya di sini ada stereotip tertentu yang bahkan dulu di Jawa saya nggak denger gitu loh. Makanya kalau Eka nanya apakah pasti ada? Kayaknya ada sih. Mungkin ada, cuman untuk pembuktian ilmiahnya saya nggak ngerti karena itu tadi kalau dari saya sendiri saya baru dapatnya di sini baru. Kalau dari budaya ya. Tapi kalau stereotip lain, karena kan stereotip tidak hanya terkait dengan suku. Kalau misalnya dari sudut pandang lain, misalnya kalau laki-laki pasti kuat, perempuan pasti lemah, nah itu ya setiap manusia pasti
punya pemikiran persepsi yang itu. kayak gitu. Atau perempuan harus rambut panjang, laki-laki nggak boleh rambut panjang. Oke. Itu kan juga stereotip tentang perempuan. Itu saya rasa semua orang pasti ada. Jadi kalau stereotip yang model-modelan gitu tuh Bu harus dibantah, dibiarkan atau gimana tuh Bu? Kan yang kayak tadi kayak perempuan harus rambut panjang, laki-laki harus strong gitu walaupun dia pengen nangis gitu kan. Itu yang kayak gitu tuh haruskah diluruskan, karena kan kita tahu kayak mereka yang memiliki persepsi seperti itu kan karena ditanamkan dari kecil, didoktrin gitu kan Bu, tambah lagi lingkungannya mendukung gitu. Jadi yang kayak gitu tuh itu kan normal ya Bu ya? Ya nggak sih, maksudnya kayak laki-laki boleh nangis ya emang boleh nangis gitu karena dia juga manusia dia, gitu kan. Jadi yang kayak gitu tuh harus kayak dibiarkan nggak sih, karena saya tim yang tidak setuju jika laki-laki harus selalu tersenyum dan tidak boleh menangis, dan begitu juga perempuan gitu. Itu kayak emang harus disampaikan gitu nggak sih Bu? Kalau bisa orang terdekat dulu deh kayak gitu. Ya, saya rasa kalau itu orang terdekat dulu, karena kalau ada orang yang beranggapan bahwa laki-laki nggak boleh nangis, itu kita juga nggak bisa menyalahkan lagi-lagi karena kita nggak tahu background dia, keluarganya, lingkungannya. Mungkin ya di keluarga dia laki-laki tidak ada yang menangis. Teman-teman dia laki-laki tidak ada yang menangis, maka ada laki-laki yang menangis akan aneh untuk dia. Tapi kita bisa ngasih masukan, mungkin ya ada loh yang kayak gitu. Jadi kalau suatu saat kamu ketemu, kamu juga kaget. Karena itu kadang-kadang hal di luar pemikiran kita. Yang kaget kita sendiri, malah kita yang jadi heboh. Di kok ada laki-laki nangis sih? Lah ya emang kenapa? Gitu kan. Malah kitanya yang aneh, yang kaget jadinya. aneh. Orangnya yang nangis biasa aja. Ya gitu sih, mungkin ya untuk menambah toleransi pribadi sih saya rasa. Jatuhnya gitu ya. Biar akhirnya nggak geger sendiri gitu loh. Kalau ada hal-hal yang aneh di luar yang biasa kita temui. Iya. Tadi kan kayak kita laki-laki tidak boleh menangis dan kawan-kawannya itu kan kayak tidak menjadi manusia seutuhnya menurut saya Bu. Apalagi sekarang tuh kan kita tahu perkembangan teknologi yang akhirnya memfasilitasi kesedihan mereka, dalam artian gini, kayak saya capek, saya lelah, terus ketemu quotes yang sejalan yang kayak gitu-gitu loh. Ya enggak juga sih. Mendung lagi gerimis ya. Iya padahal padahal saya tuh awalnya kayak ya ampun ini cuman nangis. Maksudnya cuma sedih gitu aja, tapi kok kayak jadi orang paling sedih sedunia gitu. Itu menurut saya ya. Tapi ternyata memang ada yang memfasilitasi menjadi perantara kesedihan itu, kita tuh nggak bisa nyampein, tapi ternyata ada orangnya udah sejalan gitu lah. Ada. Gitu kan Bu. Iya. Itu jadinya kayak apa karena pengaruh budaya tadi, atau karena emang yang Gen Z itu selalu identik, bukan Gen Z aja sih, maksudnya apa karena dengan perkembangan teknologi sekarang gitu loh, kan sekarang tuh kayak mental apa ya? Iya, mental illness tuh kan kayak lagi ya ampun gitu, kayak sedih sedikit salah gitu, ketawa sedikit salah. Iya. Gitu Bu. Itu kalau mental illness, saya rasa pengaruhnya lebih dari medsos ya. Iya. Jadi karena medsos itu sebenarnya di medsos itu banyak pengetahuan yang bermaksud, hal-hal yang bermaksud mendidik. Misalnya kalau bipolar itu seperti apa ini, orangnya, biasanya gejalanya apa. Tapi disalahgunakan oleh orang-orang yang membaca, oh ini gejalaku ini berarti bipolar. Padahal untuk kesehatan mental kita nggak boleh self namanya judge. Untuk ngomong sendiri bahwa kita bipolar, kita harus ke psikiater atau ke psikolog gitu. Jadi saya rasa itu sih dari, kalau medsos mau disalahin nggak juga, karena dia nggak ngapa-ngapain ya. Jadi tinggal ya kita mungkin untuk kita yang itu ya Bu, literasi sih tentang digital ini gimana, tentang kita pribadi memintarkan diri sendiri. Nah gitu sih. Gitu ya. Jadi warga ada yang mau nanya lagi nggak? Aduh. Warga udah nggak ada nih yang mau nanya lagi, dan kayaknya obrolan kita sudah cukup lama ya, membahas budaya nih berat tapi ya seru gitu guys. Jadi untuk Vcommerce yang kalau nanti nih nonton kalian ya, bisa nih kalian tanya-tanya langsung deh sama Bu Dia. Boleh. Ketemu di kampus, karena Ibu masih itu kan, masih ngajar kan? Insya Allah. Cuman mahasiswa nih sukanya kalau kurangan saya cuma ngintip-ngintip doang. Iya. Ngintip-ngintipnya apa? Nggak berani ya, padahal kan Ibu nggak apa-apa ya kan kalau ada mau nanya. Tenang aja, atau ngechat dulu, Bu saya pengen ngobrol tentang ini deh.
oke yuk gitu. Ini jadinya kayak gini guys di video. Banyak. Curhat pun boleh, Bu. Boleh. Boleh. Saya tuh masih sering ngobrol bareng sama alumni gitu. Ada dulu ada asisten saya anak FSC kamu kan? Ada asisten saya juga, beberapa asisten saya tuh anak FSC semua tuh. Wow. Yang udah lulus tuh juga sampai sekarang mereka masih ngobrol bareng sama saya gitu. Keren guys. Ya udah, untuk warga yang sudah menyaksikan, terima kasih. Dan untuk ibu yang sudah datang ke Komunikama Podcast, sangat kami ucapkan terima kasih. Sama-sama Dini dan warga ya. Iya, warga tepuk tangan dulu dong warga. Oke, terima kasih untuk Bu Diah yang sudah bersedia hadir di Komunikama Podcast. Dan untuk Vcommerce, kalian ya besok kalian ketemulah sama Bu Diah ya di kampus kalau kalian maba, dan kalau kalian sudah tidak maba lagi ya kalian pasti sudah tahu lah Bu Diah yang mana. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di Komunikama Podcast. Salam komunikasi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.